Al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Ya. Jadi sekarang zaman digital, ya kita harus ngikut zaman digital. Wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya biasa dipanggil Ustadz Aslam kalau di Makassar. Ya. Dan tetapi nama lengkap saya Ustadz Haji Asmar Lambo. Kalau kita berbicara persoalan hukum dalam Islam, tentu kita harus melihat bagaimana persoalan ini apa kita jumpai hal-hal yang mengharamkan atau hal-hal yang membolehkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita berbicara persoalan aset kripto, itu sejak dahulu zaman Nabi hingga zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita tidak menemukan perkara ini disebabkan karena perkara ini adalah perkara yang baru. Sehingga kita butuh beberapa literatur, pandangan-pandangan yang kita sinkronisasikan daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan hukum. Apakah dia termasuk persoalan halal atau dia termasuk persoalan haram. Maka ketika kita mendudukkan hukum cryptocurrency secara universal, hakikatnya aset kripto ini memiliki hukum al-ibahah dalam Islam. Bisa disebut boleh-boleh saja. Nah, itu hukum asalnya. Seperti halnya ketika pisau, itu hukum asalnya boleh. Ketika digunakan untuk memotong hewan, memotong kambing, kurban, maka dia jadi ibadah. Akan tetapi bila dipakai untuk melukai orang, maka dia jadi dosa. Jadi hukum dosanya itu, hukum halalnya dan hukum haramnya ditentukan kita fungsikan untuk apa. Nah, kripto, ketika kita gunakan untuk persoalan yang halal, maka dia boleh. Ketika kita gunakan untuk transaksi yang haram seperti beli narkoba dan sebagainya, tentu itu menjadi haram. Jadi bukan persoalan aset kriptonya, akan tetapi persoalan kita fungsikan untuk apa. Imam Ali karramallahu wajha, al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Jadi sekarang zaman digital, ya kita harus ngikut zaman digital. Ada sebahagian daripada ulama kita, ulama nasional maupun ulama internasional, yang menatap aset kripto ini menjadi haram disebabkan karena ada 3 hal yang tidak terpenuhi. Seperti yang tadi sebut tadi, di dalamnya mengandung gharar, kemudian mengandung qarar, kemudian yang ketiga mengandung qimar. Nah, ketika kita meniti ketiga perkara yang menyebabkan ini haram, menurut pandangan sebahagian daripada ulama kita, saya bisa memberikan sebuah penjelasan seperti ini. Pertama kita lihat apa itu gharar. Gharar itu bahasa Arab yang artinya meragukan atau tidak jelas. Ya. Jadi ketika kita mengatakan aset kripto itu gharar, tidak jelas, maka kita harus melihat di mana letak ketidakjelasannya. Kan seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan tidak jelas, apanya yang tidak jelas? Sedangkan ketika kita melihat aset kripto itu diperdagangkan sangat jelas bagaimana sell dan buy-nya, bagaimana terjadi penjualan, bagaimana terjadi pembelian, bagaimana ketika kita melakukan pembelian, melakukan penjualan, ya, yang biasa kita sebut dengan trading gitu. Semua sangat jelas di dalamnya. Kemudian keluar masuknya dari semua exchange yang ada pasti akan terbaca di dalam satu buku catatan yang mencatat semua transaksi yang disebut dengan blockchain. Nah, blockchain ini adalah buku yang telah mencatat semua jenis transaksi, bagaimana keluar, bagaimana masuk Bitcoin, Ethereum, atau aset-aset kripto yang lain. Nah, ketika kita melihat bagaimana perjalanan blockchain mencatat semua itu adalah sesuatu yang sangat jelas. Bahkan kalau kita ingin membandingkan, tapi itu tidak wajar lah kita bandingkan dengan aset-aset yang lain, seperti saham-saham yang lain, atau seperti halnya dengan mata uang real, sekalipun itu kan dia memiliki sentralisasi, satu bank atau sentralisasi yang dinaungi oleh BI dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita melihat kripto, itu tidak ada satupun lembaga yang menaungi secara mutlak tentang pengaturan keluar masuknya, karena dia regulatornya dan regulasi yang terjadi itu semua tercatat dan boleh diakses kapanpun dimanapun dengan bentuk transparansi sekali.
yaitu namanya blockchain. Makanya para alim ulama kita juga harus belajar bagaimana teknologi blockchain. Nggak boleh langsung haram-haram. Menentukan sesuatu yang haram butuh dalil yang nas pasti mengharamkan perkara itu. Kalau kita tidak menemukan hal itu berbahaya. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, itu juga menjadi dosa besar bagi kita. Yang ketiga, barang itu bukan barang yang haram. Saya kira itu sudah cukup menjadi sesuatu yang memenuhi perdagangan dalam Islam atau disebut dengan muamalah. Karena tentu ketika kita melihat barangnya jelas ada, bentuknya digital. Kalau dinyatakan barangnya tidak ada karena hanya bentuk digital, bentuk angka-angka, itu tidak logis. Kenapa? Karena kita juga saat ini melihat bagaimana teknologi kita gunakan, pulsa diperjualbelikan di mana-mana, pulsa-pulsa HP, pakai nelpon, cuma angka saja, 10.000, 20.000, 100.000, pulsa data gitu. Termasuk juga voucher listrik hari ini kita sudah hanya membeli dengan angka-angka saja, nggak ada fisiknya. Akan tetapi kenapa mereka legal diperjualkan dan dihalalkan? Karena memiliki manfaat untuk menyalakan lampu, untuk dipakai transaksi seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira Bitcoin itu memiliki fungsi yang sama, yang hakikatnya memiliki fungsi untuk digunakan tukar barang sebagai alat transaksi atau jual beli. Maka dia menurut saya sesuatu yang memiliki nilai, memenuhi standar sil'ah dalam